Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, semangat pagi. Anak-anak hebat, hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran tematik. Masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar kalimat yang mengandung kata ajakan, membandingkan dua bilangan cacah, dan belajar gerak kepala, tangan, dan gerak kaki. Kita sudah sampai pada subtema 2 ya. Anak-anak hebat dapat membuka LKS-nya pada halaman 33 sampai dengan 35. Mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, mari kita amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar anak yang sedang bermain di tempat bermain. Pernahkah kalian bermain di tempat bermain? Pasti pernah ya. Bagaimana perasaan kalian? Tentu sangat menyenangkan. Di tempat bermain banyak sekali jenis permainan yang kita temui, seperti ayunan, prosotan, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Selain beberapa jenis permainan itu, kita juga bisa melakukan permainan lain di tempat bermain. Misalnya, kita dapat melakukan permainan lompat tali, sunda-manda, petak umpet, bermain kelereng, dan masih banyak lagi. Anak-anak hebat, jika kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Jadi, selain di rumah, kita juga harus rukun di tempat bermain. Kita harus rukun di rumah, di tempat bermain, dan di mana saja. Karena hidup rukun itu membuat kita selalu merasa bahagia, selalu merasa damai, dan selalu merasa tentram tentunya. Bermain di tempat bermain akan lebih menyenangkan jika dilakukan secara bersama. Bagaimana jika waktu itu kita bermain sendiri, Ustazah? Jika waktu itu kita ada di tempat bermain sendiri, kita harus mencoba mencari teman untuk diajak bermain. Bagaimana cara mengajaknya, Ustazah? Cara mengajaknya dengan bahasa yang baik dan dengan sopan, agar teman yang kita ajak bermain mau mengikuti ajakan kita. Lalu, bagaimana kalimat ajakannya, Ustazah? Nah, kali ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah ajakan kepada seseorang. Jadi, jika anak-anak hebat ingin mengajak seseorang, kalian bisa menggunakan kalimat ajakan. Selain digunakan untuk mengajak bermain, kalimat ajakan juga bisa digunakan untuk mengajak belajar, mengajak menjaga kebersihan, mengajak berwisata, dan lain sebagainya. Nah, kalimat ajakan ini memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya, Ustazah? Kalimat ajakan ini selalu ditandai dengan kata mari, kata ayo, atau kata yuk. Perhatikan contoh kalimat pada halaman 33. Contoh kalimat ajakan. Mari. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan. Ayo. Ayo kita berangkat sekarang. Yang ketiga, yuk. Rara, yuk kita belajar bersama. Nah, selain ditandai dengan kata ajakan, kalimat ajakan selalu diakhiri dengan tanda seru. Sekarang coba dibuka LKS kalian pada halaman 34. Untuk tugas kalian bahasa Indonesia, bacalah teks percakapan antara Dara dan Maya. Kemudian temukan kalimat ajakan dalam teks tersebut. Setelah kalian membaca percakapan tersebut, kalian bisa menandainya, bisa memberi garis bawah mana antara percakapan tersebut yang termasuk kalimat ajakan. Saat membaca, kalian tidak perlu
memvideo atau mendokumentasikannya. Yang didokumentasikan adalah tanda kalimat ajakan dalam percakapan tersebut, ya. Selanjutnya, kita akan belajar menirukan gerak bermain. Untuk materi menirukan gerak bermain masuk dalam muatan materi SBDP KD 3.3 dan 4.3. Anak-anak hebat dapat membuka LKS-nya masih pada halaman 34. Kita akan belajar menirukan gerak bermain. Saat bermain, kita melakukan banyak gerakan. Ada gerakan kepala, ada gerakan kaki, dan ada juga gerakan tangan. Nah, dari gerakan-gerakan ini dapat kita rangkai atau dapat kita susun menjadi sebuah tarian. Sehingga gerak tari itu berasal dari gerak sehari-hari. Dan menari itu sendiri adalah sebuah kegiatan menggerakkan badan sesuai dengan irama. Selain belajar menirukan gerak bermain, saat bermain kita juga dapat membandingkan kumpulan benda. Perhatikan contoh berikut. Azil memiliki 30 buah kelereng. Arik memiliki 30 buah kelereng. Sedangkan Rayvan memiliki 45 buah kelereng dan Adit memiliki 50 buah kelereng. Dari jumlah kelereng yang dimiliki teman kita dapat membandingkannya. Bagaimana cara membandingkannya? Kita dapat membandingkannya dengan tanda perbandingan. Dengan tanda ini artinya sama banyak, dengan tanda artinya lebih banyak, dan dengan tanda artinya lebih sedikit. Sehingga tanda perbandingan pada contoh tadi adalah jumlah kelereng Azil sama banyak dengan jumlah kelereng Arik. Jumlah kelereng Rayvan lebih sedikit dari jumlah kelereng Adit. Dan jumlah kelereng Adit lebih banyak dari jumlah kelereng Rayvan. Mudah bukan? Pasti solih-solihah bisa. Untuk tugas kedua kalian, silahkan dikerjakan tugas Ayo Berlatih halaman 36 dan juga tugas pembelajaran 1. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.